Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Peleton 23, yaitu Christine Lagardi. Jadi, dalam sebuah negara, khususnya Indonesia, terdapat beberapa pihak yang harus saling bekerja sama dalam mengatasi pandemi di perusahaan. Antara lain, satu, pemerintah, yaitu bertugas dalam memberikan kebijakan dan memastikan bahwa kebijakan yang diadakan terlaksana dengan baik. 2. Pengusaha, yaitu memiliki kewajiban sebagai penyedia fasilitas dan memastikan pekerja mematuhi aturan yang ada. 3. Karyawan. Setiap karyawan yang dalam perusahaan berhak mendapatkan fasilitas dan memiliki kewajiban untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan. Berdasarkan case yang telah disebutkan, sebagai manajer human capital, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan COVID-19 di area perusahaan. Di antara lain, protokol pergi bekerja, yaitu salah satunya hindari penggunaan aksesoris dan perhiasan karena dapat menyebarkan virus sehingga dapat meningkatnya angka COVID-19. Dalam kondisi saat ini kita tahu bahwa bertukar makanan, membeli makanan dari luar itu sangatlah berbahaya. Maka dari itu kita sebaiknya membawa bekal atau tidak bertukar makanan untuk menghindari hal yang tidak kita sukai, yaitu COVID. 3. Taruh pakaian dan sepatu kotor ke dalam tas ganti agar pada saat kita pulang ke rumah kita menggunakan pakaian dan sepatu yang bersih agar orang-orang di rumah terhindar dari virus COVID-19. Lepas sepatu dari tempat kerja dan jangan digunakan di dalam rumah karena sepatu sudah terkombinasi dengan virus yang tersebar di luar rumah. Panduan bekerja dari rumah. Langkah yang pertama, bangun pagi dan dapatkan sinar matahari. Meskipun tidak berangkat bekerja ke kantor, upayakan untuk selalu berolahraga secara teratur. Salah satu upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 adalah mensterilisasi rumah minimal seminggu sekali menggunakan disinfektan. Salah satu bahan disinfektan yang dimaksud adalah sodium hipoklorit, amonium kuarterner atau sejenis deterjen kationik, alkohol 70% dan hidrogen peroksida. Bersihkan kedua tangan setelah melepas pakaian kotor dan sebelum mengenakan pakaian bersih karena dalam tangan kita itu terdapat banyak kuman. Sebelum berangkat ke lokasi kerja, gunakan celana panjang dan alas kaki tertutup untuk melindungi tubuh kita. Saya menyarankan untuk Anda hindari jabat tangan secara langsung, selalu cuci tangan, memakai sabun atau hand sanitizer, dan jarak minimal 1 meter. Gunakan masker, baju lengan panjang, dan ikat rambut apabila memiliki rambut yang panjang. Langkah 3, siapkan ruangan untuk bekerja. Ruangan yang bebas, nyaman, terhindar dari gangguan, dan memiliki sinyal yang kuat agar dapat berkomunikasi dengan lancar. Jadi poin yang ke-7 yaitu ada cek suhu tubuh di pintu gerbang dengan termometer non-kontak. Dan apabila suhu melebihi 30 derajat Celcius, maka dilarang untuk memasuki area kantor dan diwajibkan untuk beristirahat di rumah. Protokol di tempat kerja salah satunya cek suhu tubuh di depan pintu gerbang dengan termometer non-kontak, karena hal ini bisa mengurangi penyebaran COVID-19. Suhu tubuh seseorang bisa menjadi salah satu alasan orang tersebut terkena COVID-19. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut bila tangan dalam keadaan tidak bersih. Tidak berpergian keluar rumah. Bekerja dari rumah tidak sama dengan libur, sehingga jangan berpergian pulang kampung ataupun sekedar berjalan-jalan di dalam kota. Selanjutnya, modifikasi kegiatan rapat dengan metode online atau telekonferensi. Kenapa harus metode online? Karena kebijakan ini diupayakan untuk memperlambat laju penyebaran corona di tengah masyarakat.
Protokol saat di tempat kerja. Seluruh pekerja diwajibkan mengecek suhu tubuh di pintu gerbang. Jika pekerja memiliki suhu di atas rata-rata, maka pekerja langsung dilarikan ke UGD terdekat. Informasikan waktu kerja. Informasikan walaupun di rumah agar keluarga mengerti. Jangan lupa waktu istirahat dan makan siang seperti biasa. Cuci pakaian dan sepatu dari tempat kerja serta mandi sebelum berkumpul dengan keluarga. Jadi maksudnya itu, kalau kita habis pulang dari kantor, sebaiknya kita harus cepat-cepat bergegas pergi ke kamar mandi untuk mencuci pakaian serta sepatu agar tubuh kita terhindar dari penyakit atau virus corona. Hindari penggunaan bersama alat tulis dan peralatan kantor, dan jangan lupa bersihkan kembali setelah digunakan. Sebagai manajer Human Capital, saya pastinya akan memberikan fasilitas berupa disinfektan pada kantor, dan khususnya hand sanitizer pada setiap ruangan. Seperti yang kita ketahui, di dalam angkutan umum itu terdapat banyak Lalu saya di sini akan menjelaskan tentang ergonomi saat bekerja. Ergonomi bekerja di depan laptop itu harus duduk dengan posisi yang benar agar terhindar dari penyakit skoliosis dan selalu lakukan stretching setiap beberapa menit. Seterusnya